Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Destiana Robi dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester, mata kuliah ilmu pendidikan. Oke guys, saya ingin menjelaskan materi tentang pendidikan abad 21. Globalisasi dan pendidikan. Globalisasi berawal dari niat negara-negara industri yang maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir. Dengan begitu, globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Karakteristik manusia yang berkualitas dan survival pada abad 21 menurut Tilaar ada 3 jenis. Yang pertama, kemampuan untuk menganalisa. Yang kedua, untuk inovasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk memimpin. Ketiga kemampuan ini hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas tinggi. Lalu ada beberapa dampak negatif bagi globalisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa yang pada taraf tuntunan dapat menjadi ancaman, antara lain yaitu yang pertama, ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global, di mana unsur budaya global ini datang melalui sarana informasi. Yang kedua, yaitu lunturnya identitas bangsa. Pengaruh budaya global terhadap budaya lokal berdampak pula terhadap lunturnya identitas suatu bangsa. Paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21 terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama ada life and career skill, yang kedua ada learning and innovation skill, yang ketiga ada information media and technology skill. Selanjutnya ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk tahu. Pilar ini bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang dipelajari, tapi akan juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk melakukan. Pilar ini bertujuan untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih dapat melakukan, terampil berbuat, dan terampil mengerjakan kegiatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Dan fokus belajar ini tertuju pada ranah psikomotorik. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk mengembangkan diri. Pilar ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik dalam bertindak dan tidak mudah terbawa arus, yang pada akhirnya menjadi manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang antara intelektual, emosi, sosial, fisik, moral, maupun religiusitas. Yang keempat ada learning to live together, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pilar ini bertujuan agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Dikaitkan dengan tipe-tipe kecerdasan, maka pilar ini berupaya untuk menjadi peserta didik memiliki kecerdasan sosial atau social intelligence. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.